Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rizky Anwar dengan NIM 19086241. Baiklah, di sini saya akan melakukan atau membuat video UAS teknologi dalam pembelajaran PJOK, yaitu membuat video materi pembelajaran. Di sini saya akan mengambil materi pembelajaran tentang kurikulum. Tentang apa itu kurikulum? Yaitu medianya, yaitu saya akan mempresentasikan atau menyampaikan materi tentang kurikulum melalui Zoom meeting. Karena dalam pandemi ini atau dalam situasi saat ini, Zoom meeting merupakan salah satu media pembelajaran yang sangat mendukung untuk terjadinya proses pembelajaran dari jarak jauh, karena dapat kita lihat bersama bahwa pada saat ini sedang terjadi atau perkuliahan dalam bentuk daring. Maka menurut saya Zoom meeting merupakan salah satu media pembelajaran yang sangat membantu proses pembelajaran atau sangat mendukung berjalannya proses pembelajaran tersebut. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu kita masuk kepada pengertian kurikulum. Apa itu yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode atau jenjang pendidikan. Yang kedua yaitu kita akan masuk itu tentang kurikulum 13. Apa itu yang dimaksud dengan kurikulum 13? Kurikulum 2013 atau yang disingkat dengan KTSP adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintahan menggantikan kurikulum 2006 atau yang disebut dengan kurikulum KTSP. Dalam kurikulum 2013 ini memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek penilaian pengetahuan, aspek penilaian keterampilan, serta aspek penilaian perilaku. Baik, pertama kita itu akan membahas tentang aspek pengetahuan. Apa itu yang dimaksud dengan aspek pengetahuan? Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang tertentu, baik itu dalam bidang SD, SMP maupun SMA. Yang kedua yaitu apa itu yang dimaksud dengan aspek keterampilan? Aspek keterampilan adalah aspek yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal, sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakternya yang merujuk pada aspek keterampilan tersebut. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan mengerjakan soal, keterampilan pengerjaan, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan maupun soal yang tertulis. Berikutnya itu apa yang dimaksud dengan aspek sikap dan perilaku, yaitu merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pelajaran berlangsung. Dengan adanya aspek penilaian sikap dan perilaku ini, kita dapat menilai perilaku dan siswa dalam menjalankan proses pelajaran yang kita berikan dalam waktu tertentu. Berikutnya yaitu kita akan menjelaskan yaitu tentang komponen yang berada dalam kurikulum 13. Dapat kita ketahui komponen yang berada dalam kurikulum 13 ada 4 komponen, yaitu komponen tujuan, komponen isi, komponen metode, dan komponen evaluasi. Yang akan kita bahas pertama yaitu apa yang dimaksud dengan komponen tujuan. Komponen tujuan adalah jika menyimak kembali pengertian dari kurikulum 13 di atas, maka sudah tentu kurikulum 13 memiliki tujuan yang berkaitan dengan untuk upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kata lain, kehadirannya K13 ini atau kehadiran kurikulum 2013 ini juga turut serta dalam mewujudkan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Dapat kita ketahui, tujuan pendidikan itu sendiri ada 4. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional, yang kedua yaitu tujuan pendidikan institusional, yang ketiga itu tujuan kurikuler, dan keempat adalah tujuan instruksional. Yang kedua itu kita akan membahas tentang komponen isi. Komponen isi adalah komponen kurikulum 2013 atau K13 merupakan komponen meliputi segala hal yang akan diterima oleh peserta didik melalui proses belajar mengajar yang diikutinya, mulai dari jenis mata pelajaran yang akan dipelajari hingga program dari masing-masing mata pelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu komponen metode, yaitu komponen kurikulum selanjutnya adalah komponen metode. Komponen meliputi segala unsur yang terlibat dalam sebuah perencanaan guna mencapai
tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pada komponen ini, para pendidikan juga dituntut untuk memiliki kreativitas dalam memilih metode yang akan digunakan sehingga peserta didik dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan optimal. Yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Dengan adanya komponen evaluasi ini, kita dapat melakukan penilaian terhadap siswa kita yang telah menjalankan proses pembelajaran. Atau pada dasarnya komponen memiliki peran dalam memberikan penilaian terhadap suatu proses pembelajaran yang telah dilakukan agar dapat melakukan evaluasi secara benar. Maka dengan adanya evaluasi kita dapat melakukan dari penilaian yang kita lakukan, kita dapat melakukan evaluasi apa-apa saja yang dapat kita rubah atau apa-apa saja yang dapat kita perbaiki dari hasil pembelajaran yang